kasih, ini juga untuk berikan hangat pertemuan kita masalah sujud sahwi Ustaz. Ada para sholat maghrib karena kita sebagai musafir di sebuah tempat, imamnya bacaan berantakan Ustaz. Imam tajwidnya sakit banget. Jadi setelah itu apakah bisa ditambah dengan sujud sahwi Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa ditambah dengan sujud sahwi, ada sesuatu yang nggak bisa ditambah. Jadi sesuatu yang ditambah dengan sujud sahwi adalah setiap sesuatu kesalahan yang kita kerjakan dalam sholat. Kalau kita kerjakan kesalahan itu tanpa sengaja, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita kerjakan dengan sengaja, membatalkan sholat. Kemudian dikerjakan tanpa sengaja, maka sunnah sujud sahwi. Misalnya mengurangi rukun atau menambah rukun, itu kan membatalkan sholat. Kalau kita sengaja, nggak sengaja naik 5 rakaat, begitu naik, subhanallah, teringat imam, langsung dulu tasahud, sunnah sujud sahwi. Rakaat ketiga duduk tasahud, makmum subhanallah, imam berdiri. Rakaat keempat nanti sunnah sujud sahwi. Karena ini perkara ketika dikerjakan tanpa sengaja tidak membatalkan. Tapi kalau sekiranya imam bacaannya berantakan, ya, sengaja nggak sengaja kan, makmum nggak boleh kita bermakmum di belakangnya. Mau dia sengaja berantakan, mau enggak, kita nggak boleh di belakangnya. Berarti maknanya Pak, ya sholat makmum itu batal kecuali orang kampung situ yang bacaannya memang lebih parah daripada imamnya. Nabi bersabda begini, ya umukum aqramukum, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling fasih di antara kalian, yang paling fasih. Ya, jadi satu orang qari nggak boleh bermakmum di belakang ummi. Siapa itu ummi? Orang yang nggak fasih dalam membaca Al-Fatihah. Salah, kita nggak boleh bermakmum. Nah, gitu. Kalau kita bermakmum dengan orang seperti ini, maka sholat kita batal menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Qafar, ditengok dulu imamnya udah belajar Al-Fatihah atau belum. Kalau sudah belajar bertahun-tahun, tapi memang nggak pandai-pandai, itu aja. Ya masa Islamnya udah tua, misalnya Rukamungan tanah karulana diajari payah pula gak bisa-bisa, udah baca maksimal macam itu, tapi dia masih rajin juga belajar sama ustaz, gigi dia ngaji, ya pas diajari, pas praktek salah, misalnya begitu. Lah orang seperti ini sholatnya sah untuk dirinya sendiri. Kapan orang sholatnya sah untuk dirinya sendiri, maka ia sah jadi imam. Sah jadi imam maknanya makmum di belakangnya sholatnya sah, gak batal menurut Imam Qafal. Karena syarat sahnya kita bermakmum adalah sahnya sholat imam, itu saja. Kalau sholat imam kita sah, berarti kita sah bermakmum di belakangnya. Nabi nggak pernah mengatakan kalau imamnya nggak fasih awak batal. Cuma beliau bersabda yang menghukum aqra'ukum, yang mengimami kalian adalah orang yang paling fasih di antara kalian. Kalau sekiranya enggak, gimana? Kalau Imam Syafi'i batal, kalau belum enggak batal, ya dosa benar. Nggak jalankan perintah Nabi ya Pak. Ya, gitu. Maka sebaiknya gimana? Kalau kita alami seperti itu, dari awal mufaroqah. Apa itu mufaroqah? Kita memisahkan diri dari apa? Dari jemaah. Itu sebaiknya begitu. Tapi kalau kita pas nggak tahu kan, sholat zuhur di situ orang nggak tahu. Nah, gimana? Ya kan? Nanti kapan kita tahu sholat maghrib, maka sholat zuhur kita wajib kita ulangi.
Oh ternyata imamnya nggak layak jadi imam. Ya. Habis sholat kita tanya-tanya, bapak ini, oh nggak pernah ngaji bapak itu. Wah gawat lah kan. Dia aja pak untuk sholatnya sendiri tidak sah, maka nggak layak jadi